Bicara lagi ini tentang mu'alaf ini, Agustan, non-muslim. Dan orang yang hanya memahami agama sebatas kulit, itu cenderung pembicaranya itu apa? Permusuhan. Nah, di situ saya melihat Agustan ini menghina Al-Quran, menghina Islam. Kenapa saya bilang begitu? Injil itu Alkitab, itu dalam Al-Quran itu dimuliakan. Bahkan dalam surat Al-Ma'idah 48, Allah mengatakan, kami menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab yang diturunkan sebelumnya, dan Allah menjaganya. Berarti kalau Anda itu menghina Alkitab atau Injil, Anda menghina Rasulullah, Anda menghina Allah di sini. Kenapa? Itu Allah memerintahkan menjaganya. Maka itu saya bilang, Pak Agustan, kalau Anda mau cari agama, monggo silahkan. Saya nggak penting bagi saya orang mau pindah agama dari apapun. Bagi saya nggak penting. Selama bagi saya orang masih beragama itu masih baik lah. Kenapa? Allah tidak memaksakan satu agama dalam surat Al-Maidah 48. Allah tidak hendak menjadikan satu umat. Jadi bisa dipermisalkan begini, Allah memberikan hidangan berapa hidangan. Silahkan Anda pilih sesuai selera Anda. Tapi janganlah Anda mendiskriminasi selera orang. Bagi saya itu agama selera, agama itu pilihan. Makanya saya membuka peluang orang untuk memilih agama lain, nggak masalah. Saya nggak mementingkan merek agamanya. Bagi saya, mau agamanya apapun, kalau berapa baik, dia beriman kepada Allah. Allah tidak pernah mau nanya merek agamanya apapun. Itu dalam sisi nilai keimanan. Nah, di sini Agustan arogan sekali, dia bilang, saya malu sebagai muslim, dan saya terhina, saya terpukul. Berarti Anda sekarang nggak langsung menghina itu kitab suci Al-Quran. Dan saya mintalah kepada kaum muslimin ini juga, janganlah Anda memasang satu agama. Kenapa? Dalam surat Asy-Syura 13 itu, di situ Allah menekankan apa? Jangan Anda berpecah belah sesama agama tauhid. Di situ Allah mewasiatkan apa? Diwasiatnya kepada Nuh, dan apa yang telah wahyukan kepada Muhammad, dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa, yaitu tegakkan agama, dan janganlah kamu berpecah belah di dalamnya. Sangat berat bagi orang musyrik. Di sini orang musyrik apa? Yang menolak kitab tadi itu yang dititipkan Allah melalui tadi Muhammad, Nuh, Ibrahim, Musa. Ini yang dijulukin ulul azmi dalam ayat yang lain. Mereka lah nabi-nabi besar yang membawa kitab Allah. Di situ Allah mengatakan apa? Allah memilih orang yang dia hendaki kepada agama tauhid. Jadi semua ini, baik Musa, Ibrahim, Nuh, Musa, Isa, itu adalah mereka agama tauhid. Dan mereka membawa kita, Musa Taurat, Isa Injil, dan Muhammad Al-Quran. Jadi dipahamilah. Kadang-kadang saya juga bingung nih. Di dua agama inilah juga, kalau ada orang yang berpindah agama, kok sepertinya ada tutusan apa wahyu dari Tuhan. Semua diikutin, pada isinya serampangan. Banyak pendeta yang lebih hebat, yang perlu Anda dengar itu perkataannya, yang sudah lama mempelajari kitab Injil. Begitupun juga Al-Quran ini, agamanya. Masa baru masuk Islam kemarin dijulukin Ustadz? Ini kan serampangan ini. Mudah amat tuh agama, murah amat. Emang terkadang nih, umat orang beragama ini senang dengan ceramah-ceramah yang provokatif, terus yang menghina agama lain. Itu justru laku, dapat amplop. Justru kalau ada ulama atau pendeta yang berdakwahnya teduh, yang baik, itu nggak laku. Dianggap ini bukan agama. Jadi senangnya agama itu kalau berantem-berantem menghina orang lain itu senang. Ini bukan agama. Tuhan menurunkan ajaran itu untuk apa? Supaya orang jadi baik, bukan orang jadi goblok, bukan orang jadi emosi. Nah itulah. Satu lagi ayat mengatakan dalam surat Al-Maidah 47. Di situ jelas sekali, hei pengikut Injil, dan hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalam Injil itu. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang fasik. Jadi kalau pengikut Injil tidak mentaatin Injil, berarti dia fasik di sisi Islam, di sisi Al-Quran. Jadi tidak ada paksaan agama. Nah, saya dari sini ingin meluruskan ini, penisbatan, pelebelan mu'alaf. Saya punya pandangan yang beda lah tentang mu'alaf. Kalau saya merujuk kepada Al-Quran, mu'alaf itu di situ dalam surat At-Taubah, mu'alaf di situ yang dilunakkan hatinya, itu dikatakan mu'alaf. Itu ayat itu berkaitan dengan memberikan zakat. Nah, saya juga bingung, kok bisa diartikan mu'alaf itu dikaitin orang pindah agama?
Sementara di sisi Nabi itu semua kitab suci itu mulia. Baik pengikut Musa menggunakan Taurat, atau pengikut Isa atau Yesus menggunakan Injil, atau pengikut Muhammad Al-Quran, dimuliakan. Lah, kalau cuma karena pengikut Injil masuk ke pengikut Al-Quran dikatakan mu'alaf, dan terus dibumbuin kata apa? Mendapat hidayah, berarti kitab Injil ini sesat. Kitab Injil ini bukan hidayah. Jadi Allah pernah menurunkan kitab yang gagal. Itu apa? Taurat dan Injil. Kenapa? Setelah ada Islam ini tidak dianggap benar atau sesat, sampai dikaitkan pindah itu dapat hidayah. Berarti ini penyesatan. Nah, ini yang salah kalau saya lihat pemahaman mu'alaf itu. Mu'alaf di sini orang yang dilunakkan hatinya. Misalkan seorang muslim yang mungkin tadi dia menjalankan agamanya dengan tidak benar atau sesat. Kenapa? Dalam ayat itu disebut sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang kafir, orang miskin, ambil zakat. Dan yang dilunakkan hatinya, berarti apa? Bukan termasuk kafir. Karena ayat itu sebutnya apa? Untuk orang-orang kafir. Jadi yang dilunakkan hati ini bukan menunjuk orang kafir, mu'alaf itu. Jadi mu'alaf itu bisa gini, orang ya tadi yang saya bilang, orang mengimani Al-Quran, tapi perilakunya itu tidak Qurani. Nah, terus dia akan berubah untuk mendekat kepada Quran. Inilah mu'alaf. Begitupun juga orang penganut Kristen yang dia mengimani Injil, tapi dia bertingkah laku tidak seperti yang diucapkan dalam Injil. Akhirnya apa? Dia dilunakkan hatinya kembali kepada Injil. Inilah mu'alaf. Jadi mu'alaf itu bukan berarti pindah agama. Kok kesannya itu selain Islam itu sesat, ini yang nggak benar. Sementara ayat tadi, Nabi saat ketemu orang pengikut Injil mengatakan harus mentaatin Injil. Prof. Agustan kena stroke usai eksperimen Alkitab ditempel di pantat. Ade Armando ngomong lantang, saya percaya itu peringatan dari Tuhan. Demikian juga dengan Habib Zain. Luar biasa, Habib Kribo menyampaikan sebuah pemahaman yang tidak mudah untuk diterima oleh kalangan umum. Tetapi apa yang disampaikan adalah mencerdaskan sekali, membuka wawasan, dan itu dapat menolong kita sebagai bangsa yang hidup di tengah masyarakat yang majemuk. Dan itulah sebabnya kita bersyukur ada orang-orang seperti Habib Kribo dan juga Ade Armando, Denis Regar, Eko Kuntadi, dan masih banyak yang lain yang juga mempunyai satu sikap toleransi yang sangat tinggi dan juga punya pemahaman yang pluralisme untuk terus dikembangkan di nusa dan bangsa ini, supaya kita bisa membawa kemajuan atas bangsa ini tanpa ada suatu pertentangan antara satu dengan yang lain yang dijadikan sebagai alat untuk mengejek, untuk menghina dan lain sebagainya. Nah, teman-teman sekalian, pegiat media sosial Ade Armando turut mengomentari kabar sakitnya Agustan mu'alaf. Video yang memperlihatkan keadaan Agustan terbaring lemas di kasur beredar di berbagai platform media sosial. Kabar sakitnya Agustan itu muncul setelah beredarnya video yang menampilkan mu'alaf tersebut diduga melecehkan kitab suci umat Kristen. Tentu ini adalah suatu catatan buruk terhadap Agustan. Kenapa demikian? Karena sebelum dia berpindah keyakinan, dulu dia adalah Kristen, dan belum pernah selama ini dia melakukan hal yang sama kepada kitab suci lain, kitab suci agama lain yang berbeda agama dengan dirinya. Pada saat dia menjadi pemeluk agama Kristen, dia tidak pernah melakukan perbuatan yang keji, perbuatan yang tidak mengenakan itu. Artinya bahwa ada sesuatu yang tidak beres di dalam hidupnya Agustan setelah dia berpindah keyakinan. Nah, teman-teman sekalian, bukan berarti bahwa agama barunya itu agama yang salah atau agama yang tidak mengajarkan tentang kebaikan, tetapi apa yang dilakukan oleh Agustan mencerminkan suatu pemahaman yang buruk terhadap agamanya, terhadap apa yang dipercayai oleh Agustan. Itu bisa dilihat bahwa perbuatan Agustan ini seperti apa yang disampaikan oleh Ade Armando dan juga Habib Kribo itu melenceng dari agama Islam yang sebenarnya. Demikian pernyataan daripada
Habib Kribo ya. Nah, karena gini, semua agama itu mengajarkan tentang kebaikan, tetapi kalau ada agama yang mengajarkan tentang kebencian atau mengajarkan tentang menghina, memfitnah atau menistakan agama lain, itu agama yang perlu dipertanyakan. Kenapa demikian? Karena agama itu adalah tidak agama itu kacau. Artinya agama artinya tidak kacau. Jadi itulah fungsinya agama, membuat kehidupan mempunyai suatu tata nilai yang indah begitu ya. Tetapi rupanya dalam video yang beredar di media sosial, Agustan melakukan suatu tindakan yang keji, menempelkan Alkitab di pantatnya lalu dikentutinya. Aksinya itu menuai beragam komentar, dan akhirnya ada orang-orang seperti Habib Kribo dan juga Dennis Regar ya, Ade Armando, Eko Kuntadi, dan masih banyak yang lain yang juga ikut memberikan tanggapan bahwa itu sesuatu hal yang tidak boleh dilakukan lah begitu. Saya eksperimenkan saja ya saudara, kata Agustan. Apakah ketika kitab ini saya tempel di pantat dalam sebulan saya akan mati? Kita akan mati, kita tes, kata Agustan dalam video yang beredar di media sosial. Ade Armando mempertanyakan sakit yang diderita Agustan apakah akibat dari sikap dia memberi tantangan kepada Tuhan. Tetapi jawabannya menurut Ade Armando tergantung Anda menggunakan pendekatan rasional atau spiritual dan supranatural, kata Ade Armando. Kalau jawabannya rasional, Agus memang sakit karena kondisi kesehatannya memburuk. Kabarnya ini bukan pertama kali dia terkena stroke. Setahun lalu pun dia sudah menderita tanda-tanda stroke. Agus kerap kali terkenal sebagai pekerja keras yang tidak cukup istirahat. Ade menjelaskan kondisi kesehatan Agustan yang memburuk bisa juga dilihat dari sudut pandang spiritual, yakni hubungan manusia dengan Tuhan. Kita juga bisa melihat dari sisi spiritual hubungan dengan Tuhan. Agus sendiri kan tentu bicara dengan asumsi Tuhan memang ada dan mengintervensi kehidupan manusia. Dia terkesan meminta jawaban apakah Alkitab adalah memang buku yang sesat. Dengan kata lain, Agus menunggu jawabannya. Agus memberi tantangan yang lebih dramatis. Kalau Tuhan tidak berkenan, maka matikanlah Agus dalam 30 hari, tutur Ade Armando. Ia pun mengklaim Tuhan yang dipercaya Agustan tidak mengambil nyawanya, namun dia memberi sebuah peringatan penting. Ternyata Tuhan yang dipercaya Agustan tidak mengambil nyawanya, tapi Tuhan memberi jawaban kalau bukan peringatan. Mungkin bukan hukuman tapi peringatan. Tentu saja ini multitafsir, tapi salah satu peringatan yang masuk akal adalah Tuhan tidak suka kalau Alkitab dilecehkan seperti itu, dan itu tentunya bisa menjadi peringatan penting bagi Agus dan mualaf lainnya, jelas Ade Armando. Nah, menurut Ade Armando hal ini penting sebab Agustan kerap menghina Kristen. Dia misalnya menyebut pemeluk Kristen itu sebagai penyembah bani kolor, penyembah bangkai. Dia mengatakan otak orang Kristen itu senantiasa error. Dia bilang sebaik-baiknya umat Kristen mereka tidak lebih dari babi haram dan anjing-anjing pincang, kata Ade. Dia bahkan menganggap orang-orang Kristen yang misalnya merana karena tidak boleh mendirikan gereja sebenarnya hanya playing victim untuk membangkitkan simpati. Dia juga menyatakan orang-orang Islam yang membela orang Kristen adalah orang yang somplak. Jadi di dalam hatinya memang ada kebencian terhadap umat Kristen, sambungnya. Ade pun meyakini sakit yang diderita Agustan setelah menghina Alkitab merupakan sebuah peringatan penting dari Tuhan. Kalau sekarang dia terkena stroke setelah menghina Alkitab, itu saya percaya adalah peringatan yang memang datang dari Tuhan, kata Ade Armando. Oke teman-teman sekalian, silakan ya tulis tanggapan Anda, komentar di kolom komentar yang tersedia di bawah ini. Tapi satu hal yang sangat penting adalah kita harus saling menghargai, saling memahami bahwa agama yang berbeda dengan kita tidak boleh terusik dengan itu, kita tidak boleh terancam dengan itu. Marilah percaya dengan iman sendiri, marilah kuatkan iman sendiri tanpa merendahkan iman orang lain atau menjelekkan, menghina, atau menistakan agama orang lain. Karena setiap orang memeluk agama dan kepercayaannya itu suatu pilihannya sendiri dan tidak boleh kita campur
tangan terhadap mereka. Oke, teman-teman terima kasih ya sudah menonton video ini sampai selesai dan sampai ketemu lagi di konten kami selanjutnya.